Inna nas'aluka rahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa janna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih At-Tadhkiratul Harramiyah radhiyallahu anhu wa anhum an jami'il muslimin fi da'wanil amin. Berkata al-imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkiratul Harramiyah sampai beberapa perkataannya wa amal makmum, masih membahas tentang sujud sahwi ya, tentang sujud sahwi. Kemarin kita belajar bahwasanya sujud sahwi itu disunahkan bagi orang yang ketinggalan sunnah muakkad, sunnah di dalam sembahyang, ketinggalan qunut, sunnah sujud sahwi. Kemudian bingung atau ragu jumlah bilangan rakaat 2 atau 3 rakaat atau 3 atau 4 rakaat, bingung kan? Nah, sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya sujud orang yang lupa. Dan sujud sahwi itu terletak sebelum salam setelah membaca tahiyat. Dan selesai tahiyat akhir, ketika ingin salam disunahkan sujud sahwi. Nah, kemarin kita pelajari bahwasanya sujud sahwi itu 2 kali sujudnya. Nah, bukan 1 kali. Sujud sajadah 1 kali. Tapi kalau sujud sahwi 2 kali. Sajadatan. Nah, sajadatan kasujud di sholat 2 kali sujud. Supaya sholat kita yang tidak sempurna itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Atau misalnya apalagi lah sujud sahwi itu selain meninggalkan sunah-sunah berat lah, juga ragu bilangan sholat. Kemudian disunahkan juga sujud sahwi naqlul min qawli ila ghairi mahallih, memindahkan rukun qawli. Kan di dalam salat ada rukun qawli, ada rukun fi'li. Rukun qawli itu ucapan, rukun fi'li itu perbuatan. Rukun fi'li itu seperti Fatihah, tahiyat lah. Nah, itu rukun qawli. Fi'li bang, itu rukun sujud i'tidal, itu fi'li. Misalnya kita pindah rukun-rukun itu, misalnya membaca, orang harusnya ketika tahiyat akhir membaca tahiyatul nya ada baca Al-Fatihah. Nah, itu pindahnya. Nah, ini berarti disunahkan sujud sahwi di antaranya. Mari kita lanjutkan. Wa amma sujud wa amma ma'mum fala yasjud li sahwi nafsihi wa innama yasjudu li sahwi imamihi taba'an lil imam. Fa illam yasjud imamuhu sajada huwa ba'da salamil imam wa huwa sunnatun wa la yajibu illa 'alal ma'mum idza sajada imamuhu. Ada makmum tidak diperbolehkan untuk sujud karena kelalaian dirinya. Misalnya makmumnya lalai makmum. Kalian misalnya entah kalian pengelos atau kalian batas namanya, atau ragu dalam jumlah rakaat, tapi ini posisinya sebagai makmum. Nah, artinya umat imam ya, selama imam kada sujud jangan sujud. Misalnya imam tertinggal kunut, ini kebanyakan kemarin lah. Imam ini tertinggal kunut.
Nah, selama imam kada sujud sahwi, si makmum jangan sujud sahwi. Atau misalnya imam kada berkorban, makmum jangan namanya. Sami Allah liman hamidah, Allah nabi mana dari doa nabi mana dari watawalla nabi mana aturannya seperti itu ya. Lagi ada Sami Allah liman hamidah, lalu ingin sujud ya, simam ya sujud. Sami Allah liman hamidah, sujud langsung Allahu akbar langsung. Si makmum apa artinya membaca doa qunut pada tempat si imam. Ju'ila imam liyuqtada bi si imam itu juga untuk diikuti. Kalau kita di sholat berimaman tapi kita mau buat imam ya doa imaman berjamaah. Nah, adapun makmum tidak diperbolehkan untuk sujud sahwi maksudnya. Karena kelalaian dirinya. Tetapi makmum melakukan sujud sahwi karena kelalaian imamnya, hal itu dilakukan karena mengikuti imam. Jadi selama imam ada sujud sahwi kalau usah sujud sahwi. Misalnya sholat subuh berjamaah, si imam tidak berqunut, lalu imam tidak imbas tahiyatul, aturannya kan disunahkan sujud sahwi sujud sahwi sebelum salam. Ya ada, langsung aja bersentuh baca tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam si makmum tempat imam salam juga. Andai kan imamnya tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum disunahkan untuk melakukan sujud setelah imam salam. Nah, bisa dibawa pulang jadi. Misalnya ya Allah. Ketinggalan qunut ya. Lalu setelah itu sampai di rakaat terakhir si imam salam. Nah, si imam salam rakaat terakhir, imam salam. Aturannya ya Allah sujud sahwi ini ada imam langsung salam rakaat terakhir. Nah, lalu bagaimana si makmum ini? Boleh ini ikut imam salam imam sampai juga boleh juga, iya setelah imam salam, nah ini sujud sahwi. Ya, jangan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berimam jalan. Kita sebagai makmum karena saya kalau ketinggal, lalu kita sujud sahwi ya, Bapak. Ya. Tapi jangan salam dulu kan. Si imam salam kita jangan salam sujud sahwi. Nah, seperti itu. Bahkan makmum disunahkan untuk melakukan sujud setelah imam salam. Sujud ini hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan kecuali bagi makmum yang apabila imamnya melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah aja. Misal dia ragu di dalam jumlah bilangan rakaat 2 atau 3 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Ragu ya jumlah rakaat berapa? Nah, sujud sahwi. Atau misalnya dia apa namanya ragu lah, apa namanya meninggalkan qunut apaan di sholat ya, sunah akad seperti banyak ya sunah akad tuh qunut ya, tasyahud awal itu sunah akad gitu. Aturan rakaat kedua itu ya Allah tahiyat ya Allah setiap rakaat kedua bisa asar, zuhur dan isya, maghrib itu ada tasyahud awal. Rasulullah ada tasyahud awalnya. Itu sunnah tuh. Misalnya ketika tasyahud awal nah sujud sahwi. Misalnya ada sujud sahwi maka ada apa? Ada batal. Ini sunnah aja hukumnya. Nah, sujud sahwi. Disunahkan untuk melakukan sujud setelah imam sujud. Sujud ini hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan kecuali bagi makmum yang apabila imamnya melakukan sujud sahwi. Nah, apabila imamnya sujud sahwi, lah, sobat-sobat berjamaah. Kalau kita sembahyang seorangan, tadi dalam qunut sunnahnya sujud sahwi itu. Anak yang sujud sahwi ada salahnya. Tapi kalau ini sembahyang berjamaah, kalau imamnya sujud, kita sebagai makmum wajib sujud. Kalau boleh, imam sujud kebanyakan beberapa kali tahu orang juga. Jadi imam sujud rakaatnya
Tidak orang lain tahu. Ya Allah, nah makanya bagus belajar juga. Kenapa imamnya sujud derajatnya? Nah ada bisa soal imam seorang yang ada tahu. Ya, nah ini ada boleh amalnya kita nih, kalau kita nih, imam sujud sahwi kita ada berkah kemudian kita berkah. Nah, maka berkisah pulang ke rumah. Ya. Dilanggar imam 4 kali sujud. Untuk membatinya, jangan membati itu besar, padahal sujudnya ada. Pokoknya saling berbunyi ya salah. Apa harus belajar gitu ya, harus belajar ya. Ada kejadian yang itu, ada kejadian yang itu. Dikira itu imam yang salah. Apa aja aku sama mulai semuanya nggak ada sujud 4 kali. Sujud 4 kali sujud. Orang rakaat terakhir itu 2 kali ya, sujud ya 2 kali ya. Imam turun daripada tidak ada. Sampai Allah masjid sahaja. Allah Akbar, bagian dia Allah juga tidak sujud. Allah Akbar itu berapa ya? Saya mulai zaman perempuan kalinya makanya kan bisa sujud 4 kali. Apa ini sujud 4 kali? Nah, aja. Orang hendak menggali sebagai apa sujud sahwi. Nah, ketinggalan ada rakaat. Satu ragu-ragu rakaat misalnya, ragu-ragu itu rakaat keberapa nih ragu? Lalu sujud tambah jangan sujud, atau ketinggalan kunut, sujud tambah jangan sujud, sahwi bukan kalau tidak sujud bukan. Ada yang nakal dia, ada yang nakal. Orang sujud sahwi sini coba Allah. Ragu. Dia yang lebih dia kan rakaat ya Allah. Empat kan, lebih dia. Dia kata orang sujud sahwi tak boleh. Subhanallah. Jadi imam apa namanya? Kata warga semuanya. Subhanallah. Ya Allah subhanallah. Ya. Imam sujud apa nambah sujud sahwi? Karena ada sebagian yang kurang ditambah dengan sujud sahwi. Nah kemudian nah jadi sunnah lah, sunnah sujud sahwi ini. Kecuali kita sembahyang berjamaah, imamnya sujud, kita wajib sujud. Kalau boleh kita harus sujud, tidak boleh. Kalau imamnya sujud, wajib sujud. Nah tapi kalau imamnya ada sujud sahwi, ketinggalan kunut, kalau ada sujud sahwi si imamnya. Si makmum bang, bukan imam boleh, atau setelah imam salam baru sujud sahwi. Nah itu ramai lah. Kalau dapat kita ambil pelajaran dari sini ya, dapat ilmu kita kan. Jadi bila ada orang sujud sebelum salam 2 kali jangan takut. 4-3. Wa mimma yuhsinu tanbih alaihi anna ba'dan nas yansa tasyahhudul awal awil qunut wa yatadzakkarahu ba'da wudu'ihi ila ruknil ladzi ba'dahu fala yajuzu lahu al-'afu bidalil bal yajibu 'alaihi al-baqa' bima huwa fi wa yusannu lahu sujudus sahwi fa in 'ada ila tasyahhudil awal awil qunut ba'da talaffuzihi bil ruknil ladzi ba'dahu 'amidan 'aliman baqalat sholatuhu. Hada in kana imaman aw munfaridan. Amal makmum fayaqudu li mutaba'ati imam. Ada suatu perkara yang sebaiknya perlu diingat, yaitu sebagian orang lupa tidak melakukan tasyahud awal. Kebanyakan dari orang tuh tasyahud awal kita ingat, kebanyakan lagi kan ketika sujud Allah berdiri pada rakaat kedua atau rakaat kedua itu setelah awal itu dia berdiri Allah ada ingat berarti sebagian orang lupa tidak melakukan tasyahud awal. Ini bilanya seperti ini kasusnya sering sahwi lah, atau membaca qunut. Nah ada ingat qunut ya, apalagi subuh ngantuk-ngantuknya. Ngantuk-ngantuknya dipaksa sembahyang.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuknya sami Allahu liman hamidah. Tidak. Aturannya Allah meninggal liman hamidah ada Allahu akbar. Sujud sini. Pada sudah rukuk. Nah, ketinggalan ya. Bapak kayak apa? Kalau nya ada sampai batas rokok, lagi dia turun tuh, biasanya bayar bergerak kayak gitu ya. Pulang, nah kalau boleh pulang, itu dia aja kamu boleh. Tapi kalau sudah sampai ke lantai, udah begitu, terus sudah boleh lagi. Nah ditambah dengan sujud sahwi. Nah, kalau sudah kita lalu dia mengingatnya setelah berada pada posisi rukuk yang sesudahnya. Maka dalam keadaan ini tidak diperbolehkan baginya untuk kembali. Nah, tasawuf pondok adalah misal rakaat kedua, ya kan ketika sujud ya ambil doa. Rakaat kedua sujud ya Allahu Akbar ya. Aturannya ketika bangun dari sujud ya tahiyat awal. Aturannya ya sujud keduanya Allahu Akbar. Allah. Kalau yang ini boleh punya. Nah, berarti mungkin sini masih berikan ya, boleh. Nah, boleh kita tahu. Tapi kalau yang sudah mundur di atas, akhirnya Allahu Akbar. Allahu Akbar ada ingat kembali. Yang boleh dia. Ini sudah berdiam kan? Sudah berdiri ya. Maksudnya berdiri ini tak sama orang ya, apa boleh? Dia tambah dengan dalam sujud sahwi. Nah itu kan, ya, jadi tambah dengan sujud sahwi. Jangan berbeda lagi kan? Ada yang lucu nih, dibaca apa sebenarnya? Bahasa yang sebenarnya ya. Nah, ini kalau kita tahu ini kan, kalau bahasa itu sebenarnya. Kalau kalau sebenarnya bahasa pun ada berapa kali kita bahasa orang kalau sehari sebenarnya aja. Nah, tahu sama warnanya, ya kan, pondok tadi. Nah, pondok. Lalu ia mengingatnya setelah berada pada posisi rukun yang sesungguhnya. Maka dalam keadaan ini tidak diperlukan baginya untuk kembali. Atau pondok misalnya, sami Allah liman hamidah. Angkat nama ini Allah. Misalnya ini belum sampai lagi batas rukun ya. Buat kayak gitu. Kalau tidak memang ada pokoknya lain halnya berarti sudah lingkungannya sudah tanah sudah. Allah hari ini pokoknya jangan berbelit ya, jangan berbelit. Kalau berbelit apa? Ujar sini nilai. Maka dalam keadaan ini tidak diperbolehkan baginya untuk kembali berbelit, tidak boleh. Tetapi ia harus tetap meneruskan rukun di mana ia berada dan disunahkan baginya untuk bersujud sahwi. Kalau sekarang ya, yang pokoknya tertinggal ya kalau berarti skin roti sudah tanah sudah. Ya Allahu Akbar. Hanya ingat ada Allah. Kalau sekarang ya, karena ketika tahiyat akhir selesai membaca tahiyat sebelum salam baru ditambah dengan sujud sahwi. Begitu juga ketika tahiyat awal, ketika tasawuf awal. Gerakan kedua sini langsung berdiam. Allahu Akbar. Hanya ingat awalnya gerakan kedua harus sama awal. Bagaimana ya Pak? Kamu sekali aja. Jangan berbelit. Nah jangan berbelit. Nah bagusnya orang berilmu kan? Orang berilmu. Salah-salahnya orang berilmu baik. Tapi salah-salahnya orang yang ada berilmu ada baik. Orang ada berilmu ini jangan salah bujurnya itu belum tentu diterima. Ada salahnya. Nah, ya. Orang yang ada berilmu bujurnya aja. Baiknya orang berilmu itu belum tentu baik. Apa yang salahnya orang ada berilmu? Tapi salahnya orang berilmu baik. Ya. Nah, itu salah. Ada kata syahadat. Jangan yang berilmu. Pada salah nih. Tasawuf awal tinggal. Jangan orang berilmu juga ada lagi. Sah saja. Ya, sah. Ada kata kolot salah pada ada kolot tak? Cuma ini berilmu. Oh, ya pengajian ya di tanggal Al-Madinah setiap hari Jumat. Dia dari Darul Quran jangan berbeli.
lanjut katanya amun anak menyempurnakan itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah namanya ya nah maka dalam keadaan ini tidak diperbolehkan dirinya untuk kembali, tetapi ia harus tetap meneruskan rukun di mana ia berada dan disunahkan baginya untuk bersujud sahwi. Tambah dengan sujud sahwi. Namun apabila ia sengaja kembali kepada tasyahud, kembali nih, langsung sudah diam. Tasyahud belum? Sudah diam dah Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, aturannya dulu berdua sih. Nah, ini ada boleh lah, ada boleh, nah ada boleh. Namun apabila ia sengaja kembali kepada tasyahud yang pertama, berawal lah, atau posisi berdiri untuk membaca Quran, lah sudah sujud dah, Allahu Akbar, sudah artinya Quran berdiri sih. Boleh masa berdiri, nah itu lah boleh itu. Atau posisi berdiri untuk membaca Quran, sedangkan ia telah berada dalam posisi rukun yang sesudahnya dengan sengaja dan ia tahu hukumnya, maka salatnya batal. Batal. Nah, ada yang pernah memberi. Tapi tinggal kasar awal boleh sih ya, karena sudah diam. Batal dia atau selamanya dia tertinggal nggak benar ya. Kalau wanita dengan ada yang tertinggal, padahal orang sudah sujud dah, sepuluh tinggal lagi, boleh sujud, batal. Nah batal, makanya barunya tertinggal, udah minta kan kita rusakan aja. Kalau semua lagi sembahyang, biasanya yang bagus orang ilmu, salah orang ilmu bagus. Tapi salahnya orang yang ada dari ilmu harusnya munculnya oleh yang ilmu bagus, munculnya oleh yang ilmu bagus, bagus. Hal ini bila ia seorang imam atau seorang yang salat sendirian. Adapun bagi makmum, bagi imam ya, imam atau salat sendirian. Tentang sudah berdiam, sudah jangan boleh kita soal awal. Makanya di imam ini harus alim juga, ya. Jadi imam ini kalau ada alim, kalau sembarangan jadi imam lah, kalau sembarangan jadi imam, tapi nggak apa-apa, apa solusinya? Nah, imam harus paham masalah ini. Tapi kalau korban efek, makanya belakang dia mari buat yang mau kasih imam ya, kayak apa solusinya? Ada apa pelajarannya? Bila sudah sujud, kalau salah jangan berboleh. Atau misalnya kita tinggal tasyahud awal, bila sudah berdiam jangan duduk. Ya kan? Jadi imam lah ya, jadi imam. Kayak maksudnya bawahi lah. Orang-orang rumah dalam keluarga pengajian ya Allah, kita sama-sama belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Beribadahnya ada pelajarannya, beribadah tidak ada sembarangan obat-obatannya. Cuma arah kita lah, arah kita akhirat tuh kayak biasa aja. Kan pernah kita ini dua kali di dunia kali akhirat sekali. Ya kan di dunia ini sementara di akhirat selama-lamanya. Di dunia hidupnya kayak hidup di dunia dalam duit, ya banyak hidup memang hidup. Tapi kalau nyataknya nyaman di akhirat banyakin amal ibadah. Paling kada sembahyangnya, paling kada ibadah wajib dalam jujur. Jadi ibadah yang wajibnya ada ibadah, sama lagi ibadah sunnah. Ibadah wajib itu modal itu selamat. Ada beribadah sunnah itu bonus saja, tapi bagus juga ya. Nah, hal ini bila seorang imam atau seorang yang salat sendirian. Ada bagi makmum dia harus kembali untuk mengikut imamnya. Nah, umpamanya lah diulang. Mereka sampai yang sorangan lah kasusnya. Bila sampai yang sorangan
atau sampai yang jadi imam bilangnya sudah sujud tak tinggal penuh sami Allahu liman hamidah atau aja lama dijalan ada caranya ada Allahu Akbar untuk sembahyang subuh kalau kita sebagai imam atau sembahyang sendirian jangan boleh tapi beda kasusnya kalau kita sebagai makmum lah bisa nih dari juga jadi makmum ya kalau jadi imam sami Allahu liman hamidah jawabannya sami Allahu liman hamidah dari ulang Allahumma hdina liman sangat panjang apa jalan itu manipulasi Allah panjangnya itu kira-kira itu sebentar maka itu yang boleh berlangsung itu kan mantap kira sami Allahu liman hamidah Allah jadi Allah pada Allahumma hdina liman padahal dalam lanjutannya nah sudah ya Pak ya kalau namanya orang yang mengadai Pak ya si makmum maju berdiri nah paham jadi ya ada raja terjadi bilang raja terjadi raja nah itu kan karena nah kalau posisinya jadi makmum saja misalnya sedangkan si makmum ada boleh kalau makmum lah bedaan kalau makmum kalau sorangan atau sholat kalau ini jadi imam jangan boleh karena kalau imam boleh karena imamnya kalau melakukan ada yang membaca Quran sedangkan si makmum wajib mengangkat imam karena imam membaca kasih juga makmum kan jadi ya ada ya keluarnya malah sujudnya jangan dan paham ya ilmu nah dan itu ilmu yang wajib itu belum hapus darinya jangan malu ini sebenarnya jadi kita paham ya ini masalah ininya kan jadi jangan malu ini banyak wajib jauh beres lagi kan ada pun bagi makmum ia harus kembali untuk mengikuti imamnya. Nah, kalau misalnya si makmum berdiri, ini imam juga kadang-kadang apa orang itu sudah sama mulia ya. Jadi imamnya itu sujud Allahu Akbar Allah padahal imamnya tas bawah Allahu Akbar ya imamnya Allahu Akbar jadi dikira imamnya tak pilih orang itu juga berdiri si imamnya di belakang padahal itu tas bawah si imam tidak seorang bilang apa ya si makmum bagaimana wajib dia kembali kedua pak imam nah makanya jadi imam itu harus ayo kan sembahyang harusnya sembahyang berenang di imam sembahyang seorang aja harus ayo sembahyang sawarangan aja harus saling akal sembahyang dari imam ada beberapa kali imam saya lagi sembahyang sawarangan aja sampai sholat sendirian aja harus saling harus kaji betul-betul ilmunya apalagi menjadi seorang imam lagunya nah kayaknya ya apa solusinya ada sembarang ada aturannya ya aturannya kalau apa sembarang beribadah itu kesalahan kita kira-kira dulu kalau kira-kira
Kira-kira benar nggak kalau supaya apa tak bawa anak-anak mungkin terjadi masalah di dalam ibadah kita langsung kita tahu anak-anaknya nggak tahu. Makanya di rumah bagus ada yang paham agama. Ya, kalau bisa anak yang paham agama, kalau bisa anak cucu ya, kalau bisa cucu buyut. Kalau bisa ada di rumah itu ada sesuatu yang paham agama. Jadi berarti kalau ada yang salah di dalam ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada juga ya. Bang, datangnya bang boleh ya kan? Orang yang aja sini, manjatnya lah sebelum beres. Ya, mau di rumahnya mana ya? Kakak mana? Nah, berkata bang, nah. Aku sampai jauh dari nah yang mana ya? Yang mana ya? Aku sampai jauh kayak ini masalahnya siapa? Malam bisi keluarga bahasanya itu loh ada tatarannya itu ada menggota kita ya kan amalnya ada pengurangnya ada jawaban gunaannya kita hanya malam pernah mengontrol dia ada lingkungannya ya kan kalau kita kata jadi orang lain kita ya jadi orang lain anak kalau jadi orang lain ya ada kalau jadi anak jadi orang lain cucu ada kalau jadi orang lain buyut ada kalau buyut jadi orang lain salah satu dari kita ada jadi orang lain ada kalau jadi orang lain paham masalah agama ada iman paham kalau itu ya kan mesti dibuat dulu kalau orang paham agama itu jadi buat dulu ada jangan berbohong, ya kita gitu. Yang berceramah itu cuma beberapa orang aja. Yang berceramah di rumah, hari-hari Rasul Muhammad bin Salih bin Abid, Habib Salim Al-Syadri, Habib Abdul Hamid. Yang lainnya ada berceramah, ada orang tua alim, orang tua lain. Lah, ditarik dunia jangankan di dunia dulu. Jangan tadi hendak berjualan di pasar saja wajibnya hantam kita lihat kita ikhtiar Anda. Nah, kita kalaupun kemarin siapa mungkin sudah kata ada belajar mana? Nah, itu kan ya, karena harus ada tiga kewajiban orang tua lawan anaknya tiga kita nih orang tua usia anak tiga kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita kadang memberikan yang tiga perkara ini kita sebagai orang tua berdosa jadi kalau bukan anak yang berakal kita bisa diberakal ya kita kebanyakan aja anak berakal kan lawan kita tapi ada juga kuitan yang durhaka lawan anak. Nah, kapan kuitan durhaka lawan anak? Apabila dia akan menjalankan tiga perkara ini. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu agama lawan anak. Durhaka, jadi guru. Ajarkan masalah sembahyang, masalah wudhu. Itu juga orang tua yang masuk ke dalam surga amal ibadah yang dilakukan kemudian tiba-tiba diseret Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan surga lagi tempat neraka kenapa? Kita diseret anak tadinya ada kita ajarkan untuk beramal beribadah yang baik nah seperti neraka kira-kira apa ya? Ada mengajar anak nah jadi tiga kewajiban orang tua kepada anaknya. Bilanya orang tua tidak melakukan tiga perkara ini, maka orang tua tersebut dikatakan durhaka kepada anaknya. Nah, jadi kuitan itu harus saling bolongnya. Jadi orang tuanya harus saling bolongnya. Nah, kalau buat orang jadi kuitan ya. Jadi orang tua itu harus saling bolong. Tiga kewajiban orang tua pada yang pertama mengajarkan anaknya ilmu agama. Yang kedua memberikan nama yang baik. Itu kewajiban orang tua. Ngarang anakku baik-baik. Jangan ngarang saya ngarang anak ya iblis. Jangan aku nyemprit. Jangan yang aku dihanam. Nah, itu kan ngarang-ngarang ada baik-baik.
Yang kedua, tugas orang tua kepada anaknya memberikan nama yang baik. Bagus, karena anaknya bagus ya. Kalau bisa diambil nama ulama, kalau bisa ya, kalau bisa. Ya intinya jangan ngarang-ngarang yang baik. Siapa anaknya? Sakor, itu ngarang apa? Ngarang apa? Aliyah. Nah, aliyah kan? Nah, jadi makanya kita mengarami anak itu tak boleh dulu. Kalau kita baik, nah macam ini orang di ulama, macam nama anaknya berubah jadi nama yang baik untuk anak laki-laki. Seret terus, ya kan? Ini seret keluar nama yang baik posisi apa? Anak sakral. Apa? Cuma alat apa itu tak pernah. Belum ada pengarang. Maka saya pengarangnya Power Rangers. Ya kan? Mereka mengarang Power Rangers. Saya juga. Jangan saya tangkap. Atau gimana? Ya kan? Saya bertanya ya. Saya pengarangnya. Mungkin pertama aku aja, aku tak ada di mengarang anak Power Rangers. Ulun berharap anak muridnya di Power Rangers. Power Rangers dia memberantas kejahatan dan membela kebaikan. Apa kawannya ya orang? Nah, munculnya di segi nama itu Power Rangers nomor apa dia? Asal muncul orang. Cuma bagusnya itu anak itu ngarangnya ngarang lama ya bola nama Guru Sukoto, Muhammad Zaini atau apa namanya Darul Kalamaya, Syekh Muhammad Hasan Al-Bajari atau yang kejauh jadi Abdullah jadi Syekh Saman ya Muhammad Saman bagus banget ya bagus. Lalu mulai jangan mengarang anak cincang, wah inilah keramiknya olah ngarang anak tadi tidak ada di Google, jangan biar balik ada Google, bilangnya ngarang anak ya baik, sini aja, ya bincang lah. Wah ini yang pakai internet bang. Misalnya anak laki-laki lah ya, itu bisa nama yang baik untuk anak laki-laki saya keluar ya, atau nama tren tahun 2025 untuk anak laki-laki atau gitu. Nah, cuma bagusnya orang tak boleh mengguru kalau memang nama itu misalnya sama lawan nama rumah pendeta nah bisa siapa jalan anak ya dulu gue jalan anak lakian anak ulunnya mau melihat dia tuh di Google nama yang paling bagus tahun 2025 ini Paulus. Jangan Paulus nama pendeta ini ya terserah aja bang lah anak menjadi nama bagus ya cuma bagusnya itu diselingi batawa tuan guru itu kan mengubahnya kan biasa salah misalnya saya mengarang anaknya sakar ya kalau guru ada bagus ini kan ada bagus guru jadi yang lain aja ada gitu kalau guru aja ya sepengetahuan sih deh tapi misalnya ngarangnya gaul misalnya apa ya gaul karena anak gaul bilanya bulan Agustus lahir Agustina ya bilanya Februari Febriati ya itu kan apa ada masalah gitu
bilanya apa lagi? Bilanya April itu kan lain apa salah ya? Salah ya, cuma bagus alangkah bagus ya. Oh, ada yang dituruti. Nah, yang dituruti Siti Khadijah. Kamu boleh banget tak mengenai anak Siti Khadijah? Aku harap. Abang belajar Fatimah, nyanyinya Fatimah buat nyanyi Fatimah buat aja. Aku harap ada gaul. Ada apa sih di belakang itu? Apakah dia tahu Fatimah apakah asalnya buat aja kan? Apakah kamu siapa nih? Arya. Ajak siapa? Wah. Haji Utang. Haji Utang di sini. Apalah sama oleh lah. Wah. Ada dinding-dindingnya lah. Goreng. Apa? Sama olehnya itu apa? Salah. Salah ya. Sebenarnya ada tetap awalnya. Aku dan dia tuh dia tetap awalnya ini dia. Ada. Ini masing-masing ya. Namanya ini si anak. Ada tak? Dia tetap awalnya. Namanya dia. Tapi dia mengarahkan anak orang Yesus. Siapa anak-anak yang orang Yesus? Sudah mana menjadi ngarahkan anak orang Yesus? Anda berharap bilanya Tuhan karena membela kebenaran, membasmi keburukan. Wah, udah buat. Orang dia pulang sama itu Tuhan, firman sama Allah, powernya segini. Orangnya sama lagi. Aspol Anwar lagi. Nah, ulun sebetulnya Helmi aja kan. Apa ulun Aspol Anwar? Aspol Anwar tak apa ulun. Kayu ulun Abdul Rahman. Dan ulun Muhammad. Ya, ulun baru sebelah akhirnya. Helmi, bin Aspol Anwar, bin Abdul Rahman, bin Muhammad. Bagus. Imam Ghazali ya? Imam Syafi'i. Imam kan bukan Imam Syafi'i. Ghazali. Muhammad bin Muhammad nah ya awas nih berlanjut kan. Wallahu a'lam. Ada yang dipertanyakan? Dipersilakan. Apa tadi? Kita sembahyang. Berjamaah. Setelah 2 rakaat ada sesuatu yang lalu lihat bolehlah kita masih mengikuti kayak imam gerakannya. Misalnya punya gedung-gedung harus sebelahnya kan kalau ini ya kan gitu. Jadi bolehlah kita tuh. Kalau ada kumpul orang tapi juga bisa sudah imam. Bisa ada sudah sama. Ada dulu terjadi kan. Tapi kita masih ini imam bolehlah kayak. Jadi ibaratnya berpisah dari imam tapi mengombati gerakan imam. Selama ada rukun itu kata taman berdiam, dia kata berdiamnya lawas. Misalnya baca Fatihah biar kalau mandu imam tuh, ya baca Fatihah misalnya biar sudah sering untuk baca Fatihah. Artinya biar bukan tak untuk kecuali imam rukun juga mati juga lah. Selama ada lawas boleh aja. Tapi kalau sudah lawas benar. Imam hanya ayatnya Yasin sendirian. Bapak ada menunggunya itu ada lawan. Sesuai aja tak. Biar untuk Al-Fatihah, imamnya itu Al-Fatihah. Imamnya rukuk, bagian rukuk ya kan masalah. Ada apa? Kadang kita tuh kan yang gedung-gedung dulu
Kadang sebelahnya mungkin hati bisa ketegur. Awal nih, nah. Ini lagi pasangan ada nyaman. Tapi boleh aja masuk di air putih gendai. Cuman hati sudah bisa. Bisa. Nomor apa adalah? Iya. Pak. Selama ada lawas menunggungnya. Ada lagi? Kalau sampai minum yang manis-manis. Kenapa? Sampai minum yang manis-manis. Misal apa minumnya misal kalau suka terlalu sambil minum selain air putih lah, bisa rasa jeruk, rasa sirup yang manis-manis kayak gitu. Betul. Jadi sambil minum setelah sama istirahat ya. Oh, sampai yang sunat. Tidak usah kan? Yang penting kan ketika sembahyang ada perasaan rasanya itu. Ya rasanya itu bisa tertimbang. Ya sembahyang itu kan ada berlimpah di antara dilakukan sholat, pembatal sholat itu kan boleh makan dan minum. Entah itu yang manis atau yang ada manis sudah boleh. Makanya misalkan dia dimuntung-muntung. Makanya bilangnya kita tak anak sembahyang dia anjurkan kita tuh ngomong wudu ya Allah sekian bilang. Nah, jadi wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kata-kata ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.